Salam adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Saat ini mari kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Berjalan Bersama Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, adik-adik PRBK yang dikasihi Tuhan. Nah, dalam berjalan bersama Tuhan, kita sebenarnya tidak tahu ya, untuk kondisi 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan ya, atau mungkin 1 hari besok atau 1 bulan ke depannya itu bagaimana, kita tidak tahu ya. Tapi karena kita berjalan bersama Tuhan ya, jadi kita itu nggak usah khawatir. Tadi dikatakan ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Adik-adik PRBK yang dikasihi Tuhan ya, dalam berjalan bersama Tuhan kita dapat mengambil contoh, yaitu perjalanan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan selama 40 tahun ya, dipimpin Tuhan untuk melalui jalan yang belum pernah dilewati sebelumnya ya, bahkan muter-muter. Nah, dalam berjalan bersama Tuhan ya, ada 3 hal yang penting yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Adik-adik PRBK, 3 hal tersebut ya. Pertama adalah iman, yang kedua adalah kekudusan, yang ketiga adalah ketaatan ya. Kita buka dalam Ibrani 11 ayat yang pertama ya. Dengan iman, kita tahu ya, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, bangsa Israel ya, dalam memasuki tanah Kanaan ya, berjalan di padang pasir, itu tidak tahu jalan mana yang harus ditempuh, tetapi hidupnya hanya bersandar kepada Tuhan, benar-benar disandarkan apa yang akan dilalui nanti Tuhan sendiri yang akan memimpin ya. Adik-adik PRBK, teladan dari bangsa Israel yang saat itu dipimpin oleh Musa ya, itu sama sekali tidak tahu jalan mana yang harus ditempuh ya, hanya mempunyai iman, bersandar kepada Tuhan ya. Yang kedua ya, ketika sudah dipimpin oleh Yosua untuk memasuki tanah Kanaan ya, pada saat itu sudah sampai di Sitim ya, persiapan untuk menyeberangi sungai Yordan. Dan saat itu Tuhan hanya memerintahkan untuk mengkuduskan diri atau menjaga kekudusan diri. Pada saat itu sungai Yordan sudah meluap airnya ya. Pada saat itu mungkin musim panas ya, di mana embun Gunung Hermon mencair. Jadi air sungai Yordan yang dari hulu sana ya, di Israel Utara itu mencair, meluap airnya. Tapi Tuhan hanya menyuruh untuk menguduskan diri, tidak menyuruh untuk membuat jembatan penyeberangan, tidak menyuruh untuk
menyiapkan berbagai macam senjata yang memadai, atau mungkin Tuhan tidak menyuruh untuk membuat perahu-perahu untuk penyeberangan, ya. Tapi saat itu Tuhan hanya menyuruh untuk pengkudusan diri. Nah, demikian juga ya adik-adik, dalam hidup kita untuk berjalan bersama Tuhan ya. Yang pertama tadi adalah kita harus punya iman. Yang kedua adalah kesucian diri ya, mengkuduskan diri. Yang ketiga adalah taat, ketaatan. Ini yang terakhir ya. Kita buka ya adik-adik, Yosua 3 ayat 5 sampai 6. Yosua 3 ayat 5 sampai 6, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Yang ketiga adalah taat ya, di mana Yosua ya disuruh oleh Tuhan ya untuk menyuruh para imam itu berjalan di depan bangsa Israel, mengangkat tabut perjanjian untuk menyeberang sungai Yordan. Taat. Demikian juga hidup kita ya, harus taat kepada para pimpinan yang ada dalam gereja, di mana pimpinan itu harus berjalan di depan. Kita tunduk kepada otoritas ya. Dan para imam ini ya, ketika berjalan di depan ya, itu menunjukkan itu adalah para pemimpin yang harus diikuti ya, di mana juga menggambarkan di dalam kondisi apapun kita harus mendahulukan Tuhan ya. Para imam berjalan menyeberangi sungai Yordan, dan sungai Yordan airnya tersibak ya, tersibak menjadi tanah yang kering, di mana bangsa Israel bisa lewat dengan aman, dengan mudah untuk memasuki tanah Kanaan. Nah itu ya adik-adik PRBK, 3 hal yang penting ya dalam pengiringan kita, perjalanan kita bersama Tuhan, harus dengan iman, harus dengan kekudusan, dan harus dengan ketaatan. Tuhan memberkati.